Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sampai saat ini di masa pandemi yang sedang menimpa segala penjuru dunia termasuk negara tercinta kita ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah bersedia meluangkan waktunya sejenak untuk berpartisipasi di dalam acara ini. Perkenalkan, nama saya Amalia Samsia Pasaribu. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada pasal 1 ayat 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 4 sampai pasal 19, itu terdapat hak-hak anak, yaitu 1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, hak mendapat bantuan hukum. Dan yang kelima, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Pada pasal 20, yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak yaitu 1. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang paling penting, yang berperan penting dan berkewajiban bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak yaitu keluarga dan orang tua. Pada pasal 43 sampai pasal 71 yaitu terdapat kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk bersama masyarakat menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang konferensif bagi anak, menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak, bersama masyarakat menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik dalam lembaga maupun luar lembaga. Yang terakhir, memberi perlindungan khusus bagi anak yang tereksploitasi secara ekonomi atau seksual, korban perlakuan salah dan penelantaran. Pada pasal 26, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak yaitu keluarga dan orang tua. Kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dampak yang terjadi apabila hukum perlindungan anak tidak diberlakukan yaitu banyaknya pelecehan seksual, pergaulan bebas yang semakin menjadi-jadi, jual beli anak semakin marak, sexual deviation atau penyimpangan seksual, kekerasan terhadap anak yang semakin marak, dan eksploitasi anak semakin banyak. Kekerasan pada anak, fisik ataupun seksual, itu ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun. Itu terdapat dalam pasal 80, 81, dan 82. Penculikan, penjualan, perdagangan anak, itu ancaman pidana 3 sampai 15 tahun. Itu terdapat dalam pasal 83. Merekrut anak untuk kepentingan militer, ancaman pidana maksimal 5 tahun. Itu terdapat dalam pasal 87. Eksploitasi ekonomi dan atau seksual, ancaman pidana maksimal 10 tahun. Itu terdapat dalam pasal 88.
Perlibatan dalam narkotika, ancaman pidana 5-20 tahun. Perlibatan anak dalam alkohol dan zat adiktif lainnya, ancaman pidana 2-20 tahun. Sanksi-sanksi yang didapat yaitu 1. Tindak kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan, penjara 6 bulan sampai 3 tahun dan atau denda 72 juta sampai 200 juta rupiah. Yang kedua, tindak persetujuan atau trafficking, itu penjara 3 tahun sampai 15 tahun dan atau denda 60 juta sampai 300 juta rupiah. Yang ketiga, tindak melibatkan diri dalam penyalahgunaan nafsa, penjara 5 tahun sampai 20 tahun dan atau denda 50 juta sampai 500 juta. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada pasal 76 huruf A, memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya. Pada pasal 76 huruf B, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 77 huruf B. Pada pasal 77 huruf B, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, baiklah, di sini saya akan memperlihatkan satu video tentang kekerasan terhadap anak. Marilah kita simak video tersebut. Kesimpulan yang diambil dalam video tersebut adalah sebagai orang tua yang berperan sangat penting dalam tumbuh dan berkembangnya anak, mari sama-sama menjadi wadah atau sarana agar anak mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Pemerintah sudah membuat kebijakan terhadap perlindungan anak. Sekolah merupakan ruang strategis untuk memberi pendidikan moral bagi anak. Pondok pesantren menjadi ruang pembelajaran agama, kedewasaan, berpikir, dan akhlak mulia pada anak. Keluarga menjadi aktor utama dalam membentengi moral dan akhlak anak, serta mengawasi aktivitas anak selama di rumah. Dan masyarakat umum berpartisipasi dalam bidang pencegahan, pengawasan, dan pelaporan kasus anak. Yang perlu kita ketahui, dalam penelitian Lise Elot, 1. Di dalam setiap kepala seseorang anak terdapat lebih dari 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. 1 bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak saat itu juga. 1 cubitan atau pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak saat itu juga. Tetapi sebaliknya, 1 pujian atau pelukan hangat akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga. Jadi, sebagai orang tua yang merupakan wadah yang sangat penting atau berperan sangat penting dalam tumbuh kembangnya anak, lindungilah anak, berilah kenyamanan dan keamanan pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ini. Mungkin demikianlah pemaparan yang saya berikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekhilafan saya selama memberikan materi ini, saya mohon maaf karena saya hanya manusia yang tak luput dari dosa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.